Kenapa dia sering pipis terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umuhani, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik pastinya ya. Kembali lagi bersama saya, Septa Elisa, yang akan menemani Anda dalam acara Opini, obrolan penting Umuhani. Oke sahabat Umuhani, pada kesempatan kali ini, Opini hari ini akan membahas mengenai diabetes pada ibu hamil. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penderita diabetes di Indonesia itu kan cukup banyak, terutama pada wanita-wanita produktif nih yang sedang hamil atau yang dalam proses untuk mau hamil. Ini kan juga banyak yang mengalami diabetes. Nah, untuk itu hari ini sudah kita hadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya untuk membahas mengenai diabetes pada kehamilan, yaitu Dr. Ghea De Silva, spesialis penyakit dalam di RSC Humani. Oke, selamat datang Dr. Ghea. Selamat datang. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya dok. Nah, gimana nih dok, kan kasus diabetes di Indonesia itu kan cukup banyak ya dok. Terjadi juga kadang pada wanita-wanita di usia produktif. Sebetulnya dampak seorang wanita produktif yang menderita diabetes jika terhadap kehamilannya itu seperti apa sih dok? Ya, terima kasih Mbak Septi atas mungkin paparannya sebentar ya. Kita ketahui bahwa diabetes itu penyakit yang disebabkan karena gula darah yang tinggi. Secara umum orang awam mengetahui bahwa gula darah yang tinggi itu dikarenakan hormon yang mengatur gula darah yang tinggi itu bermasalah, jumlahnya yang kurang atau fungsinya yang menurun. Nah, hormon apa itu? Yaitu hormon insulin. Mungkin semua masyarakat sekarang sudah mulai memahami atau mulai mendengar banyak istilah nama tentang itu. hormon insulin. Iya betul, apalagi penderita diabetes ya. Berarti ada yang pakai insulin, ada yang pakai obat dan sebagainya. Nah, gimana pada kehamilan? Pada kehamilan kita bagi menjadi dua kelompok besar. Jadi ibu yang sudah diketahui diabetes sebelumnya, kemudian dia hamil. Yang kedua, ibu yang tidak diketahui apakah dia DMA atau tidak, kemudian dalam kehamilannya dia terkena menderita diabetes, atau kita sebut istilahnya menjadi diabetes kehamilan atau diabetes gestasional. Ya. Nah, apa sih tandanya ibu hamil yang menderita diabetes gestasional gitu ya? Sama seperti orang diabetes yang tidak hamil, itu kadang-kadang juga tidak bergejala. Gejala yang paling sering ditemukan itu ya haus, lapar terus, kemudian suka ke kamar mandi atau suka pipis, ya, dan mudah lelah. Ya, walaupun itu tidak spesifik ya. Orang hamil juga memang dia pasti capek gitu, mudah lelah karena kan bawa janin. Ibu hamil juga sering kencing. Gitu iya, ya. ibu hamil juga sering kencing, apalagi kehamilan semakin besar gitu. Nah, karena tidak spesifik itulah butuh screening, butuh penapisan atau deteksi. Nah, yang penting kita tahu siapa sih yang patut dideteksi gitu aja. Oke, balik ke sebelumnya, berarti intinya diabetes kehamilan itu ibu hamil yang diketahui diabetes dan sebelumnya dia tidak ada diabetes. Kemudian yang kedua, diabetes pra gestasional itu memang sebelumnya sudah diketahui diabetes dan pada saat kehamilannya memang memang masih diabetes. Dalam penapisan kita ingin tahu atau screeningnya ya harus tahu faktor resiko. Jadi misalkan menjauh Mbak Septa hamil ya, kemudian kok merasa butuh screening, saya tuh kapan sih harus di screening? Saya khawatir nih jangan-jangan saya diabetes pada saat kehamilan gitu ya. Nah, itu apa aja? Nah, ada. Pertama, usia di atas 30 tahun. Usia yang pertama. Kemudian kedua, indeks massa tubuh atau ada hitungan berat badan dan tinggi badan, angkanya lebih dari 30 atau mungkin orang-orang mengenalnya sebagai obesitas. Jadi kalau sudah obes, risiko diabetes pada saat kehamilan ada. Kemudian yang ketiga, kita lihat riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ternyata kehamilan sebelumnya pertama, dia bayi lahirnya besar lebih dari 4 kilo, 4.000 gram. Kemudian abortus yang nggak diketahui sebabnya. Kemudian dia ada preeklamsia. Kemudian dia ada polyhydramnion.
kemudian ada keguguran atau lahir tapi meninggal, yaitu juga ada resiko mungkin ke arah sebenarnya diabetes kehamilan. Kalau yang sebelumnya belum pernah hamil, misalkan kehamilan yang pertama, nah itu ya, kalau yang kehamilan pertama ya tadi misalkan ternyata dia usianya di atas 30 tahun. Oh iya, faktor resiko lain. Faktor resikonya lebih ke arah itu. Kemudian ayah ibunya keturunan. Iya, keturunan. Jadi ayahnya diabetes atau ibunya diabetes atau saudaranya ada yang diabetes. Kemudian sebenarnya kita memang termasuk faktor ras yang resiko DM kehamilannya ada sih. Karena Asia Selatan, Afrika, kulit hitam, dan Asia Tenggara juga termasuk. Jadi ya kita juga termasuk untuk wanita hamilnya ada salah satu faktor risiko ke arah sana. Karena memang dari zaman dulu ya dok sudah banyak. Iya, apalagi sekarang prevalensi orang diabetesnya kan semakin banyak. Jadi yang dulunya nggak ketahuan sekarang makin ketahuan. Gampang ketahuan. Itu untuk yang diabetes pada kehamilan. Kemudian sebetulnya kalau untuk diabetes pada saat kehamilan itu berbahaya nggak sih dok? Bagi ibunya maupun janinnya. Nah ini penting sekali memang, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi cara mengetahui dulu. Jadi artinya kapan sih diperiksa kemudian dikatakan bahwa dia terkena diabetes kehamilan. Yang pertama screeningnya pada saat kapanpun datang. Jadi pada saat ibu hamil itu datang bisa ke puskesmas atau bidan ya atau ke dokter spesialis of skin, dicek gulanya. Dia bisa gula puasa, bisa gula darah 2 jam setelah makan atau gula darah sewaktu. Kalau angka-angkanya memenuhi kriteria di atas angka yang seharusnya, ya kita sudah anggap itu resiko ke arah diabetes kehamilan. Misal nih, dia datang pada saat trimester pertama, kemudian angka gula pada saat diperiksa puasanya 130. Nah itu sudah masuk dalam kategori diabetes kehamilan. Di atas 130? Iya, jadi di atas gula darah puasa di atas 100, gula darah 2 jam di atas 104 gitu. Ada berbagai macam kriteria yang dipakai, tapi Indonesia salah satunya memakai kriteria tersebut. Nah, tetapi memang dalam umumnya itu diperiksanya minggu ke-24 dan 28. Kenapa itu dok? Karena memang paling sering terjadinya diabetes kehamilan di trimester kedua 2 dan 3. Tapi jadi, biasanya kalau di sini program puskesmas itu kan untuk cek darah itu kan di trimester 1 dan trimester 3. Itu gimana dok? Gak apa-apa, jadi pada saat trimester 1 kan selain dicek darah dia cek gula. Itu penampisan pertama. Kalau dia ternyata normal, di trimester 3 kan dicek lagi. Oh iya. Karena bisa jadi di saat yang ini aman, di trimester kedua malah tinggi. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, begitu ya dok. Untuk sahabat Umuhani, sangat bermanfaat sekali ya informasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Ghea mengenai diabetes pada kehamilan, yaitu diabetes pada saat sebelum hamil, ibu hamil yang sebelumnya sudah mengalami diabetes maupun ibu hamil yang pada saat hamil baru mengalami diabetes. Tadi udah ada perbedaannya, kemudian faktor resikonya, gejalanya maupun dampaknya. Nah, sekarang kita masuki seksi tanya jawab nih dok. Oke, siap. Dari kemarin sudah kita berikan kesempatan kepada sahabat Umuhani yang ada di rumah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mereka melalui media sosial kami, melalui WhatsApp maupun Instagram. Dari beberapa pertanyaan yang mereka sampaikan, sudah kami pilihkan 3 pertanyaan yang menurut kami bisa nih kalau dijawab oleh Dr. Ghea. Oke, untuk sahabat Umuhani, kita langsung saja ke sesi pertanyaan ya dok. Boleh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum. Untuk pertanyaan yang pertama, saya bacakan dok, ini dari Ibu Nia Kurniawati. Pertanyaannya, dok, saya mau bertanya seputar diabetes pada ibu hamil. Nah, setahu saya gejala diabetes gestasional itu memiliki ciri-ciri seperti merasa haus dan mudah lelah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi keluhan tersebut, dok? Oke, terima kasih. Saya pertanyaan yang baik sekali. Keluhan pada ibu hamil dan yang tidak hamil sama secara umum adalah mudah lapar, mudah haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah, di mana keluhan tersebut ya secara umum ada pada ibu hamil ya. Artinya kadang-kadang ibu hamil juga lemas dan lain sebagainya. Kalau dia sudah tegak, artinya
diperiksa di minggu ke-24 sampai 28, diperiksa kadar gulanya dengan cara yang sesuai dengan aturan yang ada, dan akhirnya dinyatakan bahwa dia diabetes gestasional. Untuk mengurangi keluhannya adalah dengan mengontrol kadar gulanya. Jadi dengan gula yang semakin ke arah normal, itu nanti keluhannya akan berkurang. Intinya dikontrol kadar gulanya ya, Dok. Betul sekali. Jadi dengan mengontrol kadar gula yang baik, keluhan-keluhan itu juga akan berkurang. Kenapa dia sering pipis terus? Karena gulanya tinggi. Gula tinggi terbuang lewat urin, membawa air, jadi ke belakang terus. Kenapa dia haus terus? Karena banyak yang terbuang lewat. Terbuang terus, akhirnya dia akhirnya haus. Kenapa terus. lapar terus? Karena gulanya tinggi tapi nggak bisa masuk ke dalam sel tubuhnya, sehingga tubuh masih tahu ini nggak dapat makanan, jadi ingin makan terus. Kenapa mudah lelah? Ya karena gula tinggi tadi di dalam tubuh membuat metabolismenya terganggu sehingga mudah lelah. Nah, untuk mengontrol kadar gulanya itu apakah dengan membatasi makan makanan tertentu atau bagaimana, Dok? Oh iya, kalau pada yang memang ibu hamil yang dia sudah dinyatakan mengalami diabetes gestasional, ada beberapa tata kelola yang bisa kita lakukan. Sebenarnya secara umum terapi nutrisi medis atau istilah awamnya diet lah. Intinya dietnya diperbaiki dengan berkonsultasi kepada kita, dokter penyakit dalam atau ahli gizi. Itu cukup memperbaiki kadar gulanya supaya stabil. Kalau nanti akhirnya gagal, kan kita punya target ibu hamil dengan diabetes itu gulanya harus berapa sih gitu. Nah, ketika itu sudah mencapai target dengan nutrisi saja udah cukup. Jadi dengan diet ya, Dok, nanti konsultasikan lebih lanjut kepada dokter spesialis penyakit dalam maupun ahli gizinya ya, Dok. Ya. Oke, baiklah untuk Ibu Nia Kurniawati, tadi pertanyaannya sudah kita sampaikan kepada Dokter Gia, kemudian juga sudah dijawab. Mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya, sudah jelas semuanya. Kemudian langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya, Dok. Siap. Ini kebetulan dari Dokter Bangga. Untuk pertanyaannya, Dok mau tanya obat diabetes oral apa yang cocok digunakan dan efektif untuk ibu hamil dengan diabetes. Kemudian apabila setelah evaluasi postpartum gula darah sudah stabil atau normal, apakah bisa di stop obat diabetesnya, Dok? Iya. Ada dua. Yang pertama, dia yang sebelumnya sudah diabetes, kemudian dia pada kehamilannya yang memang melanjutkan untuk problem diabetesnya. Biasanya ketika orang diabetes kemudian dia obat minum, hamil, obatnya akan diganti menjadi insulin. Apapun itu obatnya, karena kebanyakan obat diabetes itu tidak aman untuk janin, karena semuanya beberapa menembus plasenta ya. Jadi akan dialihkan ke insulin. Nah, tapi kalau memang di daerah banget, terpaksa banget gitu ya, nggak ada memang fasilitas akses untuk insulin dan sebagainya, mungkin ada beberapa obat yang bisa dipertimbangkan, salah satunya metformin, tapi ya tetap harus komunikasikan dengan ibu bahwa ini obatnya bisa masuk ke janin, resiko dan sebagainya. Paling aman insulin, yang human insulin. Nah, kalau yang tadi diabetes yang diketahui pada saat kehamilan, kan baru tahu kalau dia ternyata diabetes. Nanti akan diterapi nutrisi medis dulu atau diberikan pola diet yang baik sesuai dengan konsultasi dengan kami penyakit dalam dan ahli gizi. Jadi nanti ahli gizi akan dibuat pola makanannya yang baik dengan diet. Terus nanti akan dievaluasi. Kalau nanti evaluasinya gulanya baik, terukur gitu ya, ya udah nanti selanjutnya cukup perubahan makan aja. Tapi kalau ternyata nanti gagal, ada target gula yang kita inginkan dan pasien tidak memenuhinya, mau nggak mau kita pakai insulin. Jadi syaratnya memang secara umum insulin sih. Nanti mau insulin yang kerja cepat, kerja menengah, kerja lambat, ya itu disesuaikan. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya kalau postpartum ya? Iya, kalau udah normal saat nifasnya postpartumnya itu sudah normal, apakah bisa di stop obat diabetesnya? Nah, itu berarti pertanyaannya untuk yang diabetes pada kehamilan ya. Oh iya, betul. Jadi kalau misalkan diabetes pada kehamilan, dia pakai insulin atau dia pakai terapi nutrisi medis atau diet yang baik setelah hamil, nanti kita akan tetap mantau. Kemudian sampai 1 bulan dicek ulang. Kalau ternyata 1 bulan gulanya kembali ke normal, itu bisa kita turunkan pelan-pelan insulinnya sampai nggak diberikan lagi. Tapi kalau ternyata evaluasinya masih tinggi, ya tetap nanti dilanjutkan. akan tetap dilanjutkan. Karena gini,
Ya sebenarnya nanti ada cara lah untuk mengatur atau menyesuaikan dosis obat maupun insulinnya. Prinsipnya pada wanita yang diketahui diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional memang resiko untuk terjadi DM2-nya tinggi, 40% ke atas. Jadi bisa jadikan dia DM. Tapi kalau ternyata nanti evaluasinya, biasanya nih orang yang ketahuan diabetes pada saat hamil nanti evaluasinya antara 4 sampai 12 bulan sih. Kalau ternyata setelah itu dia normal, cukup dievaluasi tiap 3 bulan. Kalau ternyata nanti dia gulanya masih agak tinggi, dievaluasi tiap tahun. Sebetulnya DM berarti bisa sembuh ya dok sebetulnya kalau memang. Kalau pada yang DM yang diketahui pada kehamilan. Iya. Karena tapi kan kalau yang sebelumnya memang sudah DM diabetes sih tidak, kita hanya mengontrol gulanya saja. Karena pada yang DM kehamilan itu kenapa dia gulanya tinggi karena ada proses hamilnya. Nah, ketika proses hamilnya itu sudah selesai, gulanya nanti akan normal kembali. Dia terkontrol ke normal, kemudian yang tidak perlu obat-obatan nanti. Tapi ingat, ibu hamil yang diketahui diabetes pada kehamilan itu faktor resiko juga untuk timbul nanti diabetes tipe 2 atau diabetes gitu. Oke. Ya. Untuk Dokter Bangga sudah terjawab ya tadi pertanyaannya oleh Dokter Gea sudah dijawab. Jadi jika untuk seseorang yang sebelumnya sudah mengalami diabetes itu tetap dilanjutkan ya dok? Oh, kalau dia sudah insulin kita lanjutkan insulinnya. Kalau obat, tapi kalau memang tetap obat di insulin dulu. Oh iya, oke. Begitu ya untuk Dokter Bangga jawaban dari Dokter Gea. Baik, untuk sahabat Umuhani kita langsung lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga ya dok. Ya. Oke, saya bacakan. Ini dari Ibu Yuliana. Izin bertanya dok, apakah dampak yang ditimbulkan jika seorang ibu sudah terkena diabetes? Nah, kemudian apakah bayinya akan terkena diabetes juga? Ya dok. Terima kasih banyak pada ibu hamil yang dia mengalami atau terkena diabetes, kemudian dia melahirkan. Kebanyakan memang pada kondisi awalnya itu anaknya akan menderita neonatal hipoglikemi atau kadar gula yang rendah karena mungkin terbiasa diberikan gula yang tinggi, kemudian tubuh sudah mengkompensasi, tiba-tiba diputus dan akhirnya mengalami gula darah yang rendah. Nah, jangka panjangnya ya memang masih mungkin sih kalau kita bicara itu ya. Jadi ada resiko juga anaknya ke arah diabetes jika dalam lifestyle-nya kurang baik dan sebagainya. Kalau untuk langsung timbul saat itu juga setelah lahir itu dia mengalami diabetes sih tidak ya, kebanyakan malah hipo dulu karena kebiasaannya dia dapat gula dan insulin yang tinggi ketika dia hamil. Maksudnya ya terbiasa dengan ibunya diabetes gula tinggi, terus tiba-tiba di-cut jadi dia malah rendah. Oke, gitu dok. Untuk ya, Ibu Yuliana, jadi pada saat ibu yang terkena diabetes itu belum tentu anaknya bisa langsung pada saat itu juga anaknya lahir langsung diabetes. Tapi jika pola hidupnya selama bayi sampai dewasa dia lifestyle-nya kurang bagus, itu bisa beresiko diabetes juga. Tapi kalau memang lifestyle-nya bagus, dia bisa juga tidak terkena diabetes. Oke, untuk Ibu Yuliana ya, Ibu Yuliana sudah terjawab pertanyaannya ya dari Dokter Gea. Oke, untuk Ibu Yuliana sudah terjawab ya tadi pertanyaannya oleh Dokter Gea. Jadi bila ibunya mengalami diabetes itu belum tentu anaknya langsung terkena diabetes saat itu juga. Malah kebanyakan terjadi hipoglikemi terlebih dahulu. Nanti apabila anaknya dalam lifestyle-nya dari bayi sampai dewasa itu memang bagus, itu bisa saja tidak terjadi atau terkena diabetes. Tapi kalau memang lifestyle-nya kurang bagus dari bayi hingga dewasa, itu menjadi faktor resiko bisa terjadi diabetes juga. Begitu ya Ibu Yuliana. Oke, baiklah sahabat Umuhani, sudah dijawab ya tadi 3 pertanyaan dari sahabat Umuhani yang ada di rumah. Tadi 3 pertanyaan itu sudah dijawab semuanya oleh Dokter Gea ya. Semoga terjawab semuanya dan puas dengan jawaban dari Dokter Gea. Untuk selanjutnya dari Dokter Gea, apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada sahabat Umuhani yang ada di rumah? Insyaallah ada. Insyaallah ada. Ya, jadi untuk sahabat Umuhani semua, sekarang kita tahu bahwa ada diabetes pada kehamilan dan itu juga kita patut cermati. Dan tanda-tandanya tadi kita sudah ketahui apa saja faktor resiko diabetes pada kehamilan. Dan ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan pemeriksaan yang rutin ke tenaga kesehatan. Jadi periksa kadar gulanya, periksa pada trimester 1, kedua, dan ketiga. Nanti untuk pengelolaannya serahkan kepada tenaga kesehatan. Insya Allah kita mampu mengelolanya dengan baik. Ya, oke.
baiklah itu tadi kesimpulan sekaligus pesan dari Dokter Ghea kepada ibu hamil yang ada di seluruh Indonesia ya, sahabat Umuhani sekalian, juga untuk wanita yang mungkin lagi program hamil ya dok. Oh iya, benar sekali. Ya, akan penting sekali jika saat hamil perlu periksa yaitu antenatal care agar apabila terjadi diabetes pada kehamilan juga bisa terdeteksi secara dini. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Dokter Ghea yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di acara opini hari ini. Semoga informasi yang Dokter Ghea sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Umuhani sekalian. Jangan kapok-kapok ya dok, besok kita undang lagi di acara opini selanjutnya, tentunya dengan tema yang menarik dan bermanfaat untuk sahabat Umuhani sekalian. Dan untuk sahabat Umuhani sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah ikut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya mengenai tema opini hari ini, yaitu tentang diabetes pada kehamilan. Oke, sahabat Umuhani, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda dan lingkungan sekitar Anda. Dan buat sahabat Umuhani yang punya saran nih atau ide-ide tentang tema opini kita selanjutnya, bisa komen aja di video di bawah ini ataupun bisa DM lewat Instagram maupun hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga video kali ini, tema kita hari ini diabetes pada kehamilan, bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Septa Elisa dan Dr. Ghea Da Silva mohon undur diri. Sampai jumpa di episode opini selanjutnya. Terima kasih. AirAsia Umuhani melayani Anda selayaknya keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.